Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Tresna Anime. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai alur cerita dari Donghua Palace of Demon and God. Kita akan melanjutkannya ke part ke-6. Oke, tanpa basa-basi kita akan langsung saja ke pembahasannya. Di kediaman Xiao Ninger, Shenfei secara terang-terangan ingin menculik Xiao Ninger. Ia kesana membawa beberapa bawahan. Xiao Ninger dapat mengatasi kedua bawahan yang dibawa Shenfei itu dan menghajar mereka. Tetapi Shenfei ternyata membawa seorang lagi dari kuil kegelapan. Seseorang itu dapat mengalahkan Xiao Ninger dengan mudahnya. Saat Xiao Ninger ingin dibawa oleh mereka, tiba-tiba Zizun datang ke tempat itu dan mencegah mereka. Shenfei pun selanjutnya tidak berani untuk melangkah lagi dan membiarkan mereka untuk bebas. Pada kesempatan ini, Zizun mengungkapkan perasaannya kepada Xiao Ninger bahwa ia menganggap Xiao Ninger merupakan teman terdekatnya. 在我心里，有些事情是永远不会改变的。 Nieli selanjutnya datang ke tempat mereka dan mengajak mereka ke suatu tempat. Nieli mengajak mereka ke tempat tinggal Zizun yang dulu, yaitu tempat sebelum ayah Zizun menjadi raja kota dan ketika ibu Zizun masih hidup. Di sana, Nieli menemukan sebuah jalan rahasia. Mereka pun memasuki jalan itu. Tempat rahasia itu merupakan tempat latihan jiwa milik keluarga angin salju. Tanpa disangka mereka diikuti oleh orang-orang dari kuil kegelapan. Mereka itu di sini sedang mengincar anak dari raja kota, yaitu Zizun. Nieli, Zizun, dan Ninger kemudian tiba di sebuah tempat. Tempat itu merupakan tempat penyegelan. Nieli kemudian meneteskan darahnya ke lantai, dan tiba-tiba mereka semua menghilang dari tempat itu. Ternyata mereka berpindah tempat ke dunia spiritual. Tempat ini merupakan ruangan yang dibuat oleh ayah Zizun, yang dinamakan dengan 3 ilusi roh iblis. Semua yang ada di sini merupakan sebuah ilusi. Orang yang terjebak di sini akan menghilang dan dimakan oleh ilusi. Tempat ini digunakan oleh raja kota untuk menyegel perasaan atau jiwa, dan di sana terdapat makam dari ibunya Yiyun. Nieli mengetahui tempat ini dari kehidupan sebelumnya, di mana ia datang bersama dengan Zizun. Mereka pun kemudian mengunjungi makam ibunya Yiyun. Orang-orang dari kuil kegelapan yang mengejar Nieli dan lainnya bingung karena mereka tidak menemukannya di sana. Mereka kemudian bertanya kepada pemimpin mereka yang bernama Guisha. Pemimpin mereka, Guisha, mengetahui tentang tempat penyegelan itu dan cara untuk masuk ke tempatnya. Nikolai, Mereka selanjutnya memasukinya dengan cara yang sama dengan Neili sebelumnya. Di tempat lain, seseorang dari kuil kegelapan membunuh tetua dari keluarga naga bersayap yang sebelumnya telah bersekongkol dengan mereka untuk menculik Xiao Ninger. Hal ini dilakukan untuk menjaga rahasia hubungan keluarga keramat dengan kuil kegelapan. Cerita beralih di makam ibunya Yiyun. Nieli mengatakan bahwa raja kota sering mengunjungi tempat ini karena ia telah melihat ada tanda-tanda di tempat itu. Orang-orang dari kuil kegelapan
ternyata telah sampai di tempat mereka. Nieli dan lainnya menyadari hal itu. Mereka kemudian menyiapkan beberapa gulungan sihir untuk menyerang orang-orang dari kuil kegelapan ini. Orang-orang dari kuil kegelapan kemudian diserang oleh beberapa ilusi di sana. Awalnya mereka takut, tetapi selanjutnya mereka mengetahui bahwa itu hanyalah sebuah ilusi. Selanjutnya mereka pun tidak takut lagi. Selanjutnya, Nieli mengeluarkan gulungan sihirnya untuk menyerang orang-orang dari kuil kegelapan ini, dan ia menyerangnya bersamaan dengan ilusi itu. Orang-orang dari kuil kegelapan ini selanjutnya diserang dengan serangan yang asli, yang mereka kira adalah sebuah ilusi. Karenanya banyak orang-orang dari kuil kegelapan ini yang terluka. Posisi Nieli dan lainnya ini berada di tempat yang terhalang oleh ilusi, jadi orang-orang dari kuil kegelapan tidak dapat melihatnya. Tak lama kemudian, Nieli dan lainnya pun ketahuan. Mereka semua pun bersiap untuk bertarung. Di luar ruangan, teman-teman Nieli datang untuk mencari Nieli. Salah seorang dari kuil kegelapan melihat mereka dan ingin membunuh mereka. Teman-teman Nieli kemudian bertarung dengan seorang dari kuil kegelapan itu. Dengan kerjasama mereka akhirnya dapat mengalahkan seseorang itu. Di tempat spiritual, Nieli, Ninger, dan Yiyun telah tertangkap. Kuil kegelapan ini bertujuan ingin mencari harta karun di sana. Mereka menyekap Yiyun dan Xiao Ninger. Kemudian mereka membawa Nieli untuk mencari tempat harta karun berada. Yang sebelumnya, Nieli berkata bahwa ia mengetahuinya. Nieli selanjutnya mengarahkan Guisha ke tempat pemakaman ibunya Yiyun. Saat Guisha ingin mendapatkan harta yang berupa cermin jiwa angin salju, tiba-tiba rantai muncul dari segala arah dan menangkap Guisha ini. Nieli ternyata hanya berpura-pura tertangkap guna untuk mengelabui dan menangkap Guisha ini. Nieli selanjutnya pergi keluar untuk menyelamatkan Zizun dan Xiao Ninger. Mereka pun dapat terbebas. Selanjutnya, teman-teman Nieli, Lu Piao, Duze, dan lainnya datang ke tempat itu. Mereka datang bersama dengan Ye Xiu, yaitu paman dari Yiyun. Selanjutnya, Nieli ingin membawa Ye Xiu ke tempat Guisha ditahan. Ternyata Guisha tak ada di sana. Ia telah kabur dengan teknik miliknya. Tetapi Guisha pasti masih berada di tempat spiritual ini. Zexio berencana untuk menangkapnya, tetapi khawatir dengan kondisi anak-anak ini. Selanjutnya Nieli memiliki rencana agar mereka tidak dapat terlihat oleh Guisha, yaitu dengan mempelajari ilusi. Nieli selanjutnya mengajarkan kepada mereka untuk membuat suatu ilusi. Lu Piao, Duze, dan Ye Xiu selanjutnya mencoba teknik dari Nieli ini. Ye Xiu kagum dengan pengetahuan Nieli ini. Nieli dan teman-temannya kemudian menggunakan teknik ini agar tidak terlihat dari Guisha dan dapat keluar dengan selamat. Sedangkan Ye Xiu tetap ada di sana untuk bersiap-siap melawan Guisha. Tak lama, pertarungan antara Ye Xiu dan Guisha pun dimulai. Ye Xiu mengeluarkan roh jenderal angin saljunya, sedangkan Guisha menggunakan naganya untuk bertarung.
mereka berdua bertarung dengan sangat sengit. Zizun ingin membantu pamannya yang terlihat sedang kesulitan. Nieli kemudian mempunyai sebuah rencana, yaitu untuk mengambil cermin jiwa angin salju. Saat Yixiu hampir kalah, Nieli dan Yiyun akhirnya tiba dengan membawa cermin jiwa angin salju ini. Dengan bantuan ini, Yixiu dapat menyerang Guisa dan dapat mengalahkannya. Nieli dan teman-temannya pun dapat kembali dengan selamat semuanya. Di suatu hutan, Guisa dapat kembali dari tempat itu secara hidup-hidup. Meski selamat, Guisa dalam keadaan luka parah. Baiklah, sekian dulu kelanjutan dari alur ceritanya. Kita akan lanjutkan ke part selanjutnya, di mana sudah memasuki ke season ketiganya. Baiklah, terima kasih sudah menonton channel ini. Terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komennya. Sampai jumpa.